Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kuliah online kali ini dengan materi Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 dengan judul beriman kepada hari akhirat. Ananda sekalian, salah satu yang wajib kita percayai atau kita yakini sebagai seorang muslim adalah tentang adanya hari akhirat, di mana hari ini pasti akan terjadi. Sebab setelah kita hidup di dunia, menurut keyakinan kita akan ada hari di mana kita akan mengalami, yaitu hari akhir atau hari akhirat. Nah, hari akhirat ini adalah hari pembalasannya, di mana seluruh amal perbuatan kita selaku manusia itu akan diperhitungkan dan tidak ada satu pun yang akan tersisa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Jadi segala sesuatu amalan kebaikan yang kita lakukan itu akan diperlihatkan, begitu pula seluruh amalan kejahatan yang kita lakukan juga akan diperlihatkan. Jadi tidak ada yang tersembunyi, semua akan diperlihatkan oleh Allah dan sekaligus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, hari akhirat ini ananda sekalian biasa juga disebut sebagai Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Begitu pula sering dikenal dengan nama Yaumul Ba'ats atau hari berbangkit. Kemudian Yaumul Hisab, yaitu hari di mana amal kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditimbang. Sehingga siapa nanti yang amal kebaikannya lebih berat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sebaliknya siapa yang ringan amal timbangan kebaikannya dibanding dengan amal buruknya, maka itulah orang-orang yang merugi. Itulah yang disebut Allah di surah Al-Qaryah, bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, dalam ajaran Islam anda sekalian, hari akhirat ini merupakan salah satu rukun imannya. Jadi beriman kepada hari akhirat berarti meyakini bahwa setiap manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukannya di dunia ini. Kemudian anda sekalian, ayat yang menerangkan tentang hari akhirat ini itu disampaikan oleh Allah di surah Al-Hijr di ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ah la'atiyatun fasfahi sabhal jamila. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar. Dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ayat ini ananda sekalian menjelaskan bahwa kiamat adalah kepastian yang datang dari Allah, dan semua ciptaan dan kejadian di dunia itu memiliki tujuan untuk menghadirkan diri pada hari pembalasan itu. Nah, selanjutnya anda sekalian, dalam hadis Nabi disampaikan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuksarun nas yaumal qiyamati hutta gaya uratal gurla. Jadi Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat
manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan belum disunat. Nah, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa keadaan kita pada hari kiamat itu manusia semuanya akan dikumpulkan dalam keadaan yang sama tanpa status atau harta di dunia ini. Jadi mereka datang dalam kondisi tidak membawa apa-apa, bahkan bertelanjang pula. Nah, jadi sekalian, bagaimana tanda-tanda kiamat itu? Nah, ada dua ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Tanda kecil atau asrat sugra, yaitu terjadinya perubahan sosial, moral dan perilaku manusia. Misalnya seorang perempuan menyerupai seorang laki-laki, begitu pula sebaliknya laki-laki menyerupai seorang perempuan, dan ini saya kira banyak sekarang terjadi seperti itu. Yang kedua, salah satu perilaku manusia yaitu menjadikan ibunya sebagai budak. Dalam hadis disebut melahirkan tuannya. Artinya seorang anak memperlakukan ibunya itu seperti pembantu, jadi dijadikan pembantu di rumahnya. Kemudian ada tanda-tanda besar atau asyrat kubra, yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tanda-tanda hari kiamat ini ananda sekalian itu diuraikan dalam berbagai hadis dengan kategori tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar yang menunjukkan kedekatan kiamat terjadi. Nah, apa akibat kalau kita tidak beriman kepada hari akhir? Yang pertama, tentu tidak akan ada rasa takut untuk berbuat dosa karena merasa tidak ada hari pembalasannya. Kemudian mereka akan kehilangan arah hidup dan tanggung jawab moral. Kemudian mereka akan kehilangan motivasi untuk berbuat baik dan mencari ridha Allah. Nah, jadi orang yang tidak beriman pada hari akhir itu akan kehilangan rasa takut untuk melakukan perbuatan dosa, karena mereka tidak merasa ada yang dipertanggungjawabkan setelah meninggal, setelah kematian. Nah, oleh karena itu ada hikmah Anda sekalian kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, beriman kepada hari akhirat itu akan mendorong kita untuk bertanggung jawab dan menjauhi perbuatan dosa. Yang kedua, memotivasi untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Jadi Anda sekalian, beriman kepada hari akhir itu memberikan pandangan hidup yang lebih baik, karena kita sadar bahwa setiap tindakan akan kita pertanggungjawabkan dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Saya kira cukup secara ringkas saya sampaikan materi kita beriman kepada hari akhirat. Yang jelas kalau kita beriman kepada hari akhirat, maka persiapkan diri kita, sebab kita setelah hidup di dunia ini akan mengalami kehidupan kedua di akhirat, di mana di situ tidak ada tolong menolong antara satu dengan yang lain. Jadi Allah katakan yauma la tamliku binafsin syai'a. Tidak ada tolong menolong antara satu dengan yang lain. Inilah yang disebut nafsi-nafsi. Semua masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itulah tidak ada tanggung-menanggung antara satu dengan yang lain. Maka perbanyak bekal, terutama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan menjalani kehidupan yang lebih baik nanti di akhirat, sesuai dengan doa kita yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kira cukup mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.